warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ifahillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita, Masjid Husnul Khatimah. Kita seperti biasa tiap malam Ahad kita sama-sama belajar ya tentang din ini. Terutama kita masih terusus kita masih mau melanjutkan pelajaran kita, yakni kaitan dengan fikih salat berjamaah ya, fikih salat berjamaah. Sekali lagi ini sangat penting ihwafillah jamaah sekalian. Kenapa penting kita belajar ini? Karena memang kita ini pelaku salat berjamaah ya. Orang-orang yang 5 kali sehari semalam itu datang ke masjid, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk kita sama-sama belajar tentang perkara ini. Minimal kita tahu hukum ini, bagaimana hukum itu seperti apa yang dilarang, apa yang disunnahkan dalam sholat berjamaah ini dan seterusnya. Kita sudah sebutkan tentang hukum-hukumnya ya. Hukum-hukum sudah kita jelaskan apa pengertiannya. Kita masuk ke al-imamah wa ahkamuha, yaitu imam dan hukum-hukumnya ya, masalah imam dan hukum-hukum seputar masalah imam. Dan kemarin kita di awal pasal ini kita sudah sebutkan perbedaan pendapat ulama tentang siapakah yang berhak menjadi imam. Apakah yang paling banyak hafalannya atau yang paling faqih? Ya, secara nas ya memang disebutkan al-aqra yang paling banyak hafal. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang paling banyak hafal di antara para sahabat ya biasanya yang paling faqih ya, gitu ya. Jadi satu paket ala kulli hal penulis ya merojihkan bahwasanya agar semua komponen ini bisa dua pendapat ini bisa disatukan antara yang paling banyak hafalannya dan yang paling faqih, maka yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang yang hafal Al-Qur'an ya, kalaupun dia hafal Al-Qur'an itu adalah belajar terutama tentang kaitannya dengan fikih salat ya, terutama fikih salat berjamaah. Sebab menurut mayoritas ulama salat ini adalah perkara-perkara yang di dalamnya itu tauqifi. Jadi tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Suwair hafizahullah, beliau mengatakan dan wallahu taala alam, ini sepertinya madhab Hambali ya, pendapat madhab Hambali ya. Karena beliau ini bermadhab Hambali. Beliau mengatakan bila seseorang imam atau siapa saja dia sholat sendiri kemudian dia sujud sahwi tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka batal sholat ya. Kenapa demikian? Karena dia sudah menambah-nambah sesuatu dalam
salat. Ngeri juga kita dengarnya ini ya. Jadi kalau seseorang itu dia sembarangan dia sujud sahwi saja, ternyata dia melakukan sujud sahwi itu tidak ada sebab yang memenuhi syarat syar'i yang bolehnya sujud sahwi, maka batal salat. Ini kenapa pentingnya kita belajar ya. Kita belajar tentang perkara ini karena memang kita ini pelaku. Ya, terutama kaitan dengan salat berjamaah. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah kaitan dengan imam ini. Yang pertama adalah la yataqaddamu ahadun 'alal imami ar-ratibi ila bi'idnih. Nah, ini juga adab ya, adab bagi makmum ketika salat berjamaah. Jadi makmum tidak boleh mempersilahkan orang selain imam menjadi imam. Iya. Kalau masjid itu sudah punya imam sendiri, imam rotib dan orangnya ada, kalaupun terlambat sedikit ditunggu dulu. Maka ini adabnya, tidak boleh ya makmum memajukan orang lain padahal apalagi imamnya ada. Pertama imamnya ada apalagi. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus perhatikan juga masalah ini. Hatta seorang yang disuruh itu adalah seorang syekh. Hatta seorang yang disuruh itu adalah lebih hafal Quran, lebih faqih daripada imam rawatib. Maka imam rawatib dia lebih utama, ya. Dia memiliki hak atas semuanya ketika sholat, ya. Jadi tidak boleh, kecuali yang diberi hak untuk menyuruh orang lain ya imamnya itu, bukan makmum, ya. Makmum, ya. Mentang-mentang ada syekh datang dari Saudi umpama ya, pakai jubah, gamis, jenggotan, imam ada di sini. Imamnya nggak punya jenggot, nggak pakai gamis umpama. Akhirnya makmum sepakat angkat syekh ini jadi imam, tidak boleh, berdosa semuanya. Kenapa? Karena ada imamnya di situ. Tidak boleh. Kecuali imamnya yang suruh. Kalau imamnya suruh sudah. Itu perkara yang lain. Ya, Nabi mengatakan, wala ya'ummanna rajulur rajuli fi sultanihi illa bi'idnih. Tidak boleh seseorang itu maju menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain. Ini. Nah, termasuk adab juga, mungkin jangan mentang-mentang kita faqih atau jangan mentang-mentang kita paling banyak hafalan, tiba-tiba maju aja nabrak ya. Enggak tahu imamnya lagi duduk ya. Imamnya lagi nunggu selesai qomat ya. Tiba-tiba kita maju saja. Nah, ini enggak boleh. Tidak ada adabnya ya. Baik kita langsung maju atau baik orang lain menyuruh orang lain untuk maju, ini tidak boleh. Ya. Yang memiliki hak jelas imam di sini. Kemudian pasal selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah man tasahha imamatuhum. Ya, barang siapa saja yang sah jadi imam, ya. Siapa saja yang sah atau siapa saja yang boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, dia dianggap imam dan sah sholat di belakangnya. Yang pertama adalah imamatul a'ma, yaitu imam orang buta boleh. Orang buta menjadi imam tidak mengapa. Jadi orang buta menjadi imam tidak mengapa. Ini ada hadis dari Muhammad bin Ar-Rubai bahwasanya Utbah bin Malik kana ya'ummu qaumuhu, ya, bahwasanya Utbah bin Malik beliau mengimami kaumnya, wa huwa a'ma, sedangkan dia buta, orangnya buta. Nah, ini boleh. Ya enggak masalah kalau buta, apalagi dia lebih faqih ya, lebih hafal Quran, ya maka tidak masalah. Daripada kemaju dom normal ya, ada maju dom normal Al-Fatihah bolak-balik ya, bubar sebenarnya. Ya. Maka yang buta tidak mengapa. Begitu juga istakhlafa ibnu Ummi Maktum ala al-Madinati yusolli bin nas, ya, hadis dari Aisyah ya, bahwasanya di Abdullah bin Ummi Maktum, ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini buta dan hadisnya terkenal ya tentang Abdullah bin Ummi Maktum ini ya, yang beliau minta uzur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar
tidak diberi uzur agar tidak hadir sholat berjamaah, ya maka Nabi bertanya kepada Nabi awalnya mengatakan ya boleh, ya karena dia buta kan, uzur, tidak ada yang menentengnya. Akhirnya ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini pergi, Nabi panggil kembali, ya hal sami'tal azan, apakah kamu mendengar azan? Maka Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan kamu wajib mendatangi azan, kata. Itu buta ya. Ini hadis yang terkenal dari Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ternyata dia tidak hanya sekedar sholat berjamaah, tapi ternyata dia juga menjadi imam. Ya. Nah, ini menunjukkan boleh, ya boleh orang yang uzur tadi seperti buta tadi ya menjadi imam. Kemudian yang kedua yang boleh jadi imam adalah imamatul abdu wal maula. Ya ini budak. Ini boleh. Sekalipun seorang budak maka dia boleh jadi imam. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan luar biasanya syariat Islam ini ya. Ya. Dan ketika budak ini menjadi imam maka dia lebih mulia dari yang lain. Ya. Lebih mulia dari wali kota, dari presiden, dari segala macam. Ya, luar biasa. Jadi imam itu tidak harus orang yang dari hasta yang tinggi, ya, atau sebagian pendapat bukan sebagian pendapat, ya sebagian kebiasaan atau anggapan orang kita ini, ya orang-orang tua kita secara umum ya, dewati si haji re wati buluan ada imam ini nah repo ini ya bukannya haji orang pongo tir pae kan itu di hulu, padahal di belakang itu banyak ya anak-anak muda yang luar biasa hafal Quran, fasih bacaannya. Itu sebetulnya yang harus diutamakan. Kalau pensiun tua-tua ada seperti lain ya, tidak balik belum nuntut bismillah a'udzu billahi minasyaiton. Ini yang seperti ini tidak boleh. Maka sah ya budak ya pembantu atau apa saja istilah kita hari ini, maka dia boleh dan sah keimamannya. Ya. Ini ada hadis Ibnu Umar ya, dia mengatakan lama qudimal muhajirun al-awwaluna al-usbah ya Maudu'ul Bikuba, ketika orang-orang muhajir golongan yang pertama yang berhijrah ya mereka sampai kepada Usbah. Usbah ini tempat di Baqi Babiqa ya, qabla muqaddimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi datang. Jadi ada yang hijrah dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Kana ya ummuhum Salim maula ibnu Hudzaifah, yang menjadi imam pada saat itu sebelum Nabi hijrah ya, karena sahabat lebih dulu hijrah, Nabi menyusul, maka yang menjadi imam pada saat itu adalah seorang budak yaitu Salim maulanya Abu Hudzaifah ya, luar biasa menggantikan posisi Rasulullah, bukan posisi yang lain diganti, ini posisi Rasulullah seorang budak ya. Wa kana aktsaruhum Qur'anan, karena pada saat itu beliau yang paling banyak hafal Al-Quran ya, paling banyak hafal Al-Quran. Ini yang kedua yang pada bagian ini, yakni yang mereka yang boleh menjadi imam. Kemudian selanjutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, imamatus sabi ya al-mumayyiz, yaitu imamnya seorang anak-anak yang sudah mumayyiz. Ini juga sudah beberapa kali mungkin kita singgung ya. Jadi anak-anak boleh jadi imam selama dia mumayyiz. Ya, selama dia mumayyiz. Mumayyiz ini belum balik ya. Tapi sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Artinya kelakuannya cenderung baik gitu. Konen belum balik tapi kelakuannya cenderung baik. Mai sembahyang Pak Alonena ya tahu lagi dia. Dan dua rukun sholat tahu, syarat-syarat tahu, dia berwudu terlebih dahulu, dia menjaga auratnya, kemudian menjaga
najis, kencingnya dan seterusnya dia bisa bersuci, dan ini maka seperti ini maka boleh jadi imam. Jadi syarat menjadi imam ya mayoritas ulama tidak disyaratkan seorang yang sudah balik. Ya, anak-anak yang belum balik selama dia mumayyiz maka sah keimamannya. Ya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan di awal ya tentang Amr bin Salamah amma qaumuhu wa huwa ibnu sittun au sab'un. Amr bin Salamah ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu umurnya hanya 6 sampai 7 tahun. Bayangkan ya 6. Ya. 7 tahun, antara 6 sampai 7 tahun dikatakan di sini. Berarti kelas 1 SD ya kalau 7 tahun, tapi kalau 6 tahun TK berarti ya. Ya, tapi beda lah ya. Mental orang dulu dengan sekarang beda ya. Jangankan pitung mbak sempur pitung mbak lone yang lagi. Ya. Dari umurnya sudah tua tapi pemikiran belum dewasa kalau orang hari ini ya. Nah, beda dengan para sahabat dulu, umur masih kecil tapi sudah dewasa pemikirannya. Ya, yang seperti ini menunjukkan seperti itu. 6 sampai 7 tahun sudah jadi imam di masa Nabi. Dan Nabi tidak mengingkari. Ini menunjukkan boleh. Ya, dan Nabi tidak mengingkari, ini menunjukkan kebolehannya. Luar biasa memang didikan para sahabat itu. Dalam sebuah riwayat saya menemukan ternyata para sahabat itu sangat antusias mendidik anak-anak mereka, termasuk dalam perkara-perkara ibadah sunnah. Kalau ya masuk bulan-bulan yang disunahkan puasa, para sahabat itu ikut membangunkan anak-anak mereka untuk sahur. Ya, jadi bukan hanya puasa wajib yang diperintahkan oleh sahabat kepada anak-anak yang disuruh jaga, puasa sunnah pun begitu. Ya. Dan saya baca riwayat ini tentang seorang sahabat, ya ini ketika puasa Asyura. Ternyata mereka tidak hanya 1-2 sahabat, tapi kebiasaan mereka ikut membangunkan anak-anak untuk sahur dan untuk puasa di bulan-bulan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Ini menunjukkan dibolehkan anak-anak luar dari imam, ya. Luar dari imam selama dia mumayyiz dan tadi dia paham ya tentang bagaimana syarat sah salat. Ya, dia memenuhi syarat sah salat ya. Dan wajib-wajib salat dan rukun-rukunnya dia sudah paham tentang itu. Dan juga kemudian selanjutnya adalah imamatul fasik, orang yang fasik. Kalau dia jadi imam sah juga imamnya. Sah jadi imam orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang dia dikenal kefasikannya, ya seperti minum khamar, mungkin mabuk. Ya, tapi dia tetap istiqomah dengan sholatnya. Ya, ini hebatnya orang-orang dulu ya, mabuk tapi istiqomah sholat. Nah, sekarang ini istiqomah mabuk tidak sholat. Ya balik. Ya, atau perkara-perkara lain yang dikenal melekat pada orang itu. Dia sebagai seorang fasik, dia pelaku dosa besar, maka kalau kita bicara keabsahan sholat, maka sah sholatnya. Ya, sholatnya sah. Pemabuk, dia terkenal menjadi penjudi atau penipu atau apalah di kampungnya, ya. Tapi ini selama tidak ada orang lain yang pantas jadi imam di situ. Artinya dia fasik, tapi siapa lipa menghafal Al-Fatihah lah, qul huwallah. Dosa kampung lalu di warna pati kone Al-Fatihah kone segini ya, siapa dia berhak. Ya. Termasuk orang fasik yang sah jadi imamnya menurut pendapat yang benar adalah banci. Banci sah jadi imam karena banci hukumnya laki-laki dia. Ya nanti kita berarti menggori untuk daikan dan berarti menggori pembahasan. Kita bicara bolehnya, boleh dulu ya, sahnya dulu, sahnya ya. Ya, maka karena dia masuk ke hukum banci itu, dia hukumnya laki-laki, sama sah. Sia sembelih banci sembelih ayam, sembelih sapi, ya sah sembelihannya, boleh dimakan, sama hukumnya seperti laki-laki dia. Ya, adapun perkara yang diperselisihkan seperti dalam mazhab Syafi'i al-unsa, ya, memang di situ ada pembahasan tentang bukan banci sebetulnya al-husnain. Nah, ini
keadaan seseorang yang memilih, ini yang dimaksud dengan yang dilarang dulu itu. Jadi dilarang jadi imam itu bukan banci seperti banci hari ini. Kalau banci kita kan banci domone tapi hiasnya seperti laki-laki. Ya, dari rukurawire mone do siwe dede. Itu namanya, itu banci yang kita maksudkan boleh jadi imam, nih sah imamnya. Tapi yang dibahas ulama salaf itu bukan banci yang seperti itu, tapi banci yang dimaksud adalah sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yakni orang yang punya dua kelamin, kebetulan terlahir dua kelamin. Jadi wara saramone ora sarasiwe launa. Ya, mungkin kita zaman sekarang tidak ya. Jarang kita temukan ya. Dulu banyak kasus seperti ini. Saya sering menemukan dalam kitab-kitab itu pembahasan itu. Bahkan seperti ada seorang yang dulu ya, seorang di masa jahiliyah ya, di masa jahiliyah, dan ini menjadi pembahasan fikih para ulama. Mereka mengambil dari qaul ini, padahal ini masa jahiliyah dan ini pendapatnya benar, dan ulama salaf memakai pendapat ini, yakni ketika ada kasus seorang dia punya dua kelamin. Akhirnya para ulama pada saat itu bingung menentukan warisan dari si fulan ini. Semua orang tuanya sudah meninggal. Bukan cara warisnya. Ya, akhirnya datang ke sini. Akhirnya ada seorang pada saat itu yang pada saat zaman jahiliyah itu ada seorang yang memang dikenal orangnya ahli hikmah. Jadi kalau dia memberikan keputusan itu orang bisa terima dan masuk akal keputusan. Nah, pada suatu ketika orang-orang ini mendatangi kasus ini ke orang ini si fulan. Dia buntu. Dia nggak bisa kasih jawaban. Kalau pertanyaan yang lain dia bisa kasih. Pada pertanyaan yang ini dia bingung. Dia pikir ini cara jawab pertanyaan ini. Ya, orang datang, ini ada orang dua kelamin, sudah meninggal orang tuanya. Bagaimana warisannya dibagi? Karena dia punya saudara. Siapa raka bagian tuh mone tuh siwe. Bingung dia. Akhirnya, tapi dia ini punya pembantu. Saya lupa namanya. Saya pernah posting di Facebook sudah lama sekali. Dia punya pembantu. Akhirnya pembantu ini bilang, kata pembantunya, Anda ini saya bingung melihat Anda ini. Kenapa Anda biarkan tamu? Karena tamunya ini berhari-hari datang di rumahnya tuh. Karena dari jauh kan, dia yang menjamu. Hampir habis ontanya buat menjamu tamu. Dia berpikir apa yang harus dijawab. Ya. Jadi apa yang harus dipakai jawaban? Kata pembantunya, memang Anda ini bodoh, termasuk orang bodoh katanya. Anda biarkan orang-orang itu menghabiskan onta Anda ini. Setiap hari potong onta. Orangnya banyak yang datang. Orang satu kaum, satu kampung datang. Dan dia tidur di situ, dijamu oleh si fulan ini. Akhirnya tuannya ini bertanya kepada pembantunya. Ya, pembantunya bertanya, memangnya masalah mereka itu apa gitu. Akhirnya si tuannya ini mengatakan, mereka ini sedang bertanya tentang hukum seorang yang punya dua kelamin. Orang tuanya meninggal, bagaimana warisannya dibagi. Akhirnya, kenapa jawaban yang masalah yang mudah ini aja Anda bingung katanya. Ini pembantunya yang luar biasa ini, budak luar biasa. Memangnya kamu tahu jawabannya? Tinggal tanya saja mereka. Si fulan ini dia kencingnya pakai apa? Pakai yang laki atau pakai yang perempuan dia kencing? Langsung dia senang sekali, dia punya jawaban itu. Akhirnya dia datang, ya dia putuskan, ditanya si fulan ini. Aku terikan siapa? Mau salah siwin atau salah monen terikan? Salah monen, di bagian dia laki-laki, langsung lega dia. Tapi ontanya habis ya sayang. Ontanya tinggal satu habis ya. Nah ini kita kembali. Inilah yang masalah, maksudnya ini tidak boleh jadi imam dia. Karena diperselisihkan. Kalau dia perempuan tidak sah imamnya soalnya. Karena dosiwe tilwa imam domo laki-laki tidak boleh. Makanya ini yang dikatakan tidak boleh. Ya, penjelasan Imam Syafi'i itu pembahasan itu. Ya, adapun tadi yang bencong tadi maka sah keimamannya. Maka hanya saja di sini disebutkan lakin tukrahu salatu khalfuhu. Komandan akan tetapi dimakruhkan salat di belakang mereka. Makruh ndai. Ya. Salat bicara sah kecuali di sini disebutkan kecuali kalau dengan meninggalkan keimamannya orang semua tidak ada yang salat berjamaah, maka boleh salat pada saat
Itu artinya sebuah sigi dah kampung ni. Berarti jangan ada daya kekan sigi orang mau dak dikadale kan. Jadi kasusnya umpama tempat satu kampung ini cuma satu masjidnya, tidak ada orang lain di situ dan dia yang bisa jadi imam, maka tetap sholat di belakangnya, ya, tetap sholat di belakangnya sekalipun makruh pada saat itu. Kenapa? Karena agar agar orang semua tidak meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih utama sekalipun imamnya adalah seorang yang fasik dibandingkan imam fasik kemudian semua meninggalkan sholat berjamaah di satu kampung itu, maka justru ini masuk ke dalam larangan tadi. Jadi tidaklah suatu kaum yang mereka lebih dari 3 orang kemudian mereka meninggalkan sholat berjamaah kecuali setan akan keringu behencal ada deh. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Ini yang dimaksud itu. Ya, dengan banci yang mutlak dilarang tadi, tidak sah keimamannya yang tadi yang 2 kelamin, betul-betul 2 kelamin tadi. Kemudian al-faidah la tasihus salatu khalful kafir, ya. Faedah tambahan di sini adalah tidak sah salat di belakang orang yang jelas-jelas kafir. Ya, tahu tu kafir. Sembilan, ya, tidak sah salat ini. Lianna salatuhu la tasihu li nafsihi, karena salat orang kafir tidak sah dengan sendirinya, walam yasihu lil iktida'i bihi, dan tidak sah orang yang mengikuti salat di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang boleh jadi imam dan sah kita bermakmum di belakangnya adalah imamatu masturul hal, yaitu imam orang yang masturul hal. Masturul hal artinya orang yang kita tidak tahu keadaannya. Ya, kita tidak tahu keadaannya. Apakah dia fasik atau dia ya. Jadi polis kido dero imam imam lah, kido aku. Ya. Kalau tidak tahu akidahnya, tidak tahu lain manhaj Aisyah, tulas ya. Lain akidah Daika, cuma kai ngena mau sembiat do, ampo sembiat sudah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Mana saja imam, ya selama dia menjadi imam dan dia masturul hal, tidak tahu keadaannya, seperti kemarin yang kita bahas bahkan ya ketika Nabi SAW ketika ada kasus umpamanya ya, ada kasus seorang yang sholat ya, tapi ini mukmin ya, bukan kafir. Kalau jelas kafir tadi tidak sah sama sekali. Ini mukmin, dia imam, kemudian ternyata dia tidak berwudu atau bahkan mungkin junub, dia lupa mandi junub, gori sembiah, baru dia tahu ya, gori sembiah umumkan wali tu siapa imam ala nefan deu gesia, gori salam ini gori istighfar astagfirullah balis nefan deu walai nefan deu rasul itu umpama. Yang seperti ini sah ya, makmumnya sah ya, karena tidak tahu dia keadaan imam itu, dan bukan kewajiban seorang makmum kecuali tadi diketahui orang imam itu kafir baik ketika sholat atau sesudah sholat, maka tetap tidak sah, karena sholatnya orang kafir tidak sah untuk dirinya ya. Begitu juga ketika diikuti. Jadi imam masturul hal, maka ini sah, tidak mengapa kita sholat di belakangnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum fa in asabu falakum. Mereka menjadi imam di belakang kalian, kalau dia benar dia dapat pahala, kalian juga dapat pahala. Ya. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka salah, maka imamnya salah, dia menanggung dosa, kalian tidak mendapat apa-apa. Kalian tidak berdosa karena tidak salah. Jadi semua perkara ini ditanggung imam. Nah, ya tahu risiko sebenarnya. Jadi imam tanggung ya. Kemudian yang selanjutnya yang sah jadi imam adalah imamatul mar'ati li jama'atin nisa, yaitu imamnya wanita untuk jamaah wanita ya. Imamnya wanita untuk jamaah perempuan, ini boleh sesama wanita sholat di belakang sholat mengimami wanita yang lain. Wa amma sholatul rajuli was-sabiyyu khalful mar'ati fala tazuzu. Adapun laki-laki sholat di belakang perempuan
ya. Jangankan yang dewasa, anak-anak pun tidak boleh, ya. Wala tasihu inda jamaahiris salaf, dan salat seperti itu tidak sah menurut mayoritas salaf wal khalaf, dan juga pendapat mayoritas ulama sekarang, baik yang dulu maupun sekarang sepakat istilahnya. Tidak sah laki-laki bermakmum kepada perempuan, ya. Li umum qauluhu ta'ala, qaulu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amarahum imra'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan, ya. Jangan mentang-mentang datang terlambat, tidak kadung sampai berjamaah, dosi yang sampai berjamaah makmum lalu siat hari. Ya Allah. Nerai dosa sigi tu. Ini tidak sah. Ada kemarin viral, bukan kemarin ya, mungkin 4-5 tahun yang lalu itu ya. Siapa yang perempuan yang liberal itu? Ya? Bukan yang satu lagi ya? Bukan yang satu lagi. Yang dulu yang viral, solatnya sudah solatnya di imam, pak makmumnya laki-laki perempuan campur. Jadi imamnya perempuan. Saya tahun berapa itu? Sudah viral itu dulu, ada foto-fotonya. Ya, itu apa istilahnya kalau bahasa keren itu gender ya. Jadi persamaan gender ya, Jadi sama pun tahu hak ya, mereka ingin menunjukkan itu. Perempuan juga boleh jadi imam. Sampai masya Allah. Dewati hoso sampai akon tu si Cina. Allahu akbar. Boleh tuan. Dan ulama sepakat tidak sah. Ya. Tidak sah. Yang ini ya, seperti itu. Tidak boleh ya. Kalau imamnya perempuan, sesama perempuan, maka tetap sah. Dan kalau posisi imam perempuan itu beda posisi dengan laki-laki. Kalau ndai sembahyang sama mune, imam tetando. Ya, satu berdiri sendiri dia. Tapi kalau sama siwena, sama kiri sama rombo satu baris tuh. Imamnya di tengah. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i boleh maju sedikit sebagai tanda saja. Ya, berarti mune ndai, tapi agak majulah sedikit. Satu ini. Ya, pokoknya dia ada tanda bahwa dia itu imam, rupanya itu maju sedikit. Ya, jadi perempuan itu begitu cara sholatnya, sama si WDK ada imam di tengah, tidak maju seperti kita ini. Begitu juga kalau perempuan makmum sendirian di belakang, maka sah kemakmumannya. Koneti waratullah pona. Umpama sholat berjamaah di sini, perempuan di sana, satu belakang, sah sholatnya, dia ikut imam ini. Yang tidak boleh mutlak adalah tilwa dosiwe imam domone makmum, ini mutlak tidak boleh. Kemudian selanjutnya, man amma qauman wa hum lahu karihun. Barang siapa yang jadi imam, mengimami satu kaum, ternyata yang di belakang itu tidak suka semua sama dia. Ya, tidak suka sama imamnya. Dari Abu Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Umamah dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tazawazu salatuhum adzanuhum." Ya. Ada 3 golongan, ya, yang salatnya tidak sampai, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya tertolak. Ada 3 golongan salat orang yang salatnya ditolak, tidak sampai diterima oleh Allah. Al-abdu al-abqa hatta yarji, yaitu seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Ya. Azan sampai dia kembali. Kemudian ini yang bahaya juga ini ternyata. Wa imra'atan batat wa zawjuha sakhit, yaitu perempuan, seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya marah. Allahu akbar. Ya.
Jadi seorang istri hati-hati juga ya, kalau suami tidak ridho ternyata efeknya ke sholatnya. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ya. Berarti ternyata berat ya kalau ada ancaman seperti itu. Wa imamu qaumun wa hum lahu karihun, dan selanjutnya yang tidak diterima sholatnya, yang tidak sampai kepada Allah sholatnya adalah orang yang menjadi imam sedangkan makmumnya tidak suka sama dia. Nah, ini juga bukan tidak sah ya. Kalau bicara sah, selama dia menjalankan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka sah sholat itu. Hanya saja yang dimaksud di sini adalah sholatnya tidak diterima, maksudnya tidak berpahala itu sholat. Bahkan dia dalam keadaan dilaknat, dibenci, tidak disukai. Yang terakhir kaitan dengan pembahasan kita adalah orang yang mengimami satu kaum, ternyata yang di belakang itu tidak suka sama dia, ya, tidak senang sama dia. Ya. Termasuk imam fasik tadi, ya, makanya kan salah satu benci dia, ya. Sekalipun sah sholatnya maka tidak ada pahalanya dia, nol dia dapatkan. Demikian ya, kita karena sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang selanjutnya. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.